Perkenalkan, nama saya Tabita Jukarlem, NIM 2021-96013, semester 3. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam perangkat keras dan fungsinya. Pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras komputer adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik dan dapat dilihat semua bagian fisik komputer. Dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk membuat perangkat keras untuk melancarkan peluncuran. Macam-macam perangkat lunak dan fungsinya. Yang pertama, monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk menampilkan pengolahan CPU. Monitor juga memiliki fungsi untuk output data grafia CPU. Jadi semua yang ditampilkan oleh komputer saat kita gunakan, alat yang menampilkannya adalah monitor. Makanya alat ini dikenal pula dengan nama layar komputer. Tanpa monitor sudah bisa dipastikan komputer tidak akan bisa digunakan, sebab kamu tidak akan bisa melihat bagaimana kerja komputer. Untuk saat ini jenis monitor terdiri dari 4 jenis. Ada monitor CRT, monitor LCD, plasma display, dan monitor LED. Yang kedua, keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah perangkat komputer yang berbentuk papan ketik dengan tombol huruf dan angka di atasnya. Fungsi utama perangkat ini adalah untuk menginput data, baik itu huruf atau angka, ke komputer. Kombinasi tombol keyboard juga bisa menghadirkan perintah tertentu. Jenis keyboard yang paling terkenal adalah keyboard QWERTY. Tapi sebenarnya selain itu masih ada banyak jenis lainnya, seperti keyboard Dvorak, keyboard alfabetik, dan lain-lain. Bentuknya juga beragam, meski kebanyakan persegi panjang, tetapi ada yang unik seperti keyboard Glockenspiel. Yang ketiga, CPU atau prosesor. Perangkat yang kerap disebut pula prosesor saja ini merupakan hardware komputer yang memiliki fungsi untuk memproses data. Secara lengkap, perangkat ini berfungsi untuk menerima, memproses, dan melaksanakan perintah yang dilakukan user kepada perangkat lunak komputer. Sejauh ini ada 2 jenis prosesor yang sangat terkenal dan banyak digunakan oleh para produser laptop, yaitu Intel Processor dan AMD Processor. Keduanya bersaing memperebutkan diri sebagai yang terbaik. Walau demikian, sebenarnya masih ada jenis prosesor lainnya, antara lain AMR Processor, Apple Processor, Cyrix Processor, dan lainnya. Yang keempat, motherboard. Motherboard adalah hardware komputer yang bentuknya seperti papa sirkuit. Motherboard inilah yang menjadi tempat berbagai perangkat lain, terutama misalnya RAM, prosesor, hard disk, dan lainnya. Motherboard atau yang dikenal pula sebagai mainboard atau MOBO. Dalam bahasa Indonesia berarti papan utama atau papan induk. Fungsi utama perangkat keras komputer ini adalah sebagai jalur utama seluruh komponen hardware komputer. Ia menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Yang kelima, mouse. Mouse sebenarnya merupakan perangkat yang terpisah dari komputer, atau lebih tepatnya, ia tidak berada di dalam komputer. Tetapi tanpa mouse, komputer tidak akan bisa digunakan. Sebab mouse atau yang berarti tikus ini adalah perangkat yang berguna sebagai kemudi komputer. Ia menjadi semacam petunjuk yang digambarkan dalam sebuah kursor. Kursor mouse kemudian ditampilkan di monitor. Perintah-perintah praktis bisa kita masukkan melalui mouse. Sejauh ini ada banyak jenis mouse yang beredar di pasaran. Harganya juga beragam. Ada yang puluhan ribu dan ada yang sampai jutaan. Untuk jenisnya, kamu bisa gunakan mouse serial, mouse PS2, mouse WiFi, dan mouse USB. Yang keenam, RAM. RAM adalah akronim dari Random Access Memory.
RAM adalah perangkat keras komputer yang memiliki fungsi menyimpan data secara sementara dan bisa diakses secara acak. Cara kerja RAM kebalikan dari memori internal. Fungsi utama RAM adalah menyimpan data dan instruksi yang diberikan oleh prosesor. Berbeda dengan memori atau hard disk yang menyimpan data secara permanen. RAM menyimpan data secara sementara. Jadi ketika komputer mati, maka data dan instruksi yang disampaikan oleh RAM akan menghilang. Tidak tersimpan di RAM. Beberapa jenis RAM yang saat ini digunakan adalah SRAM, RD, RAM, FPM RAM, DRAM, EDORAM, DDR-RAM, dan lainnya. 7. Hard disk. Hard disk merupakan salah satu perangkat keras komputer yang bekerja berkebalikan dari RAM. Hard disk atau dikenal pula dengan HDD merupakan hardware yang memiliki fungsi untuk menyimpan data secara permanen di komputer. Jadi ketika komputer mati, data yang tersimpan di dalam hard disk tetap utuh. Ketika kita nyalakan kembali komputer, data masih bisa kita temukan. Nah, makin banyak piringan yang digunakan hard disk, makin banyak atau lebar pula kapasitas penyimpanan yang bisa ditampung hard disk Untuk saat ini, beberapa jenis hard disk yang umum kita temukan adalah hard disk seria atau ATA dan SATA, hard disk RAID, hard disk PATA, dan lain-lain. 8. Heatsink. Heatsink atau dikenal pula sebagai PC Cooler merupakan perangkat keras komputer yang bekerja sebagai pendingin sebuah komputer. Hardware yang satu ini terbuat dari kombinasi aluminium atau tembaga. Sebagaimana pengertiannya, perangkat ini bertujuan untuk mendinginkan komputer, terutama bagian prosesor yang mengalami peningkatan suhu ketika kamu gunakan, akibat kinerja berat dari perangkat lain. Heatsink akan berperan sebagai penyerap panas yang ada di prosesor. Makanya ia biasanya dipadukan dengan fan atau kipas komputer agar penyerapan komputer lebih optimal. Heatsink mengalirkan panas keluar CPU agar bisa meningkatkan kinerja komputer. 9. SSD. Hardware ini biasanya ada di komputer generasi baru, sebab SSD pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan HDD atau hard disk. Keduanya sama-sama memiliki fungsi untuk menyimpan data di komputer secara permanen. Hanya saja SSD merupakan kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan HDD. Perangkat ini terdiri dari beberapa chip memori flash yang saling terhubung sebagai komponen penyusunnya. Chip tersebut memiliki kemampuan, kecepatan, dan reliabilitas yang lebih baik ketimbang USB, sehingga tak salah bila SSD biasa digunakan untuk aktivitas computing yang butuh kecepatan prima. Harga SSD lebih mahal ketimbang HDD. 10. VGA card. VGA card bisa disebut pula graph adapter, display adapter, video card atau graphic card. Hardware ini merupakan perangkat keras yang bertugas untuk memproses segala data dan informasi berbentuk grafis yang nantinya akan ditayangkan di komputer. Jadi, bisa dipastikan ketika komputer kamu tidak bisa menampilkan gambar. Itu artinya ada masalah dengan VGA card-nya. VGA card tertanam di dalam CPU dan juga motherboard. Untuk yang tertanam di CPU bernama Accelerated Processing Unit atau APUS, dan yang tertanam di motherboard disebut onboard video. VGA card juga bisa disebut sebagai GPU. 11. Optical drive. Optical drive atau optical disk drive adalah hardware yang berguna untuk membaca dan menulis data pada disk drive. Untuk bekerja, perangkat keras ini bekerja menggunakan sinar laser di optical drive. Dahulu, optical drive hanya bisa melakukan pembacaan saja,
tetapi kini bisa membaca sekaligus menulis data. Beberapa jenis media optical drive adalah CD atau compact disc, DVD, dan Blu-ray disc. Mereka bisa diisi data oleh optical disc drive. 12. Power supply. Power supply juga merupakan hardware yang punya peran penting pada komputer. Perangkat ini punya peran menyuplai daya pada komponen komputer, semisal heatsink, DVD drive, hard disk, motherboard, dan perangkat lain dalam casing komputer. Perangkat ini menyuplai daya listrik searah atau DC. 13. Sound card. Sound card adalah perangkat keras komputer yang memegang peran penting dalam pengolahan data audio dan bunyi. Berbunyi speaker komputer juga merupakan hasil kinerja sound card, sehingga kalau kamu memutar audio tapi tidak keluar bunyinya, maka ada yang masalah dengan sound card kamu. Dahulu, sound card di komputer berada pada slot ISA atau PCI di motherboard saja, tetapi kini ada sound card bisa dihubungkan melalui slot USB atau sound card eksternal. Sebelum adanya sound card, komputer hanya berbunyi bep-bep saja. 14. LAN card. LAN card atau NIC atau Network Interface Card itu adalah Internet card. Jadi tanpa adanya LAN card, bisa dipastikan komputer tidak akan bisa terhubung dengan komputer lainnya melalui jaringan LAN. Fungsi utama perangkat ini adalah untuk menghubungkan komputer dengan lainnya dalam sebuah jaringan internet demi melakukan pertukaran data. Menariknya, LAN card bisa dihubungkan ke komputer dengan banyak cara. Bisa melalui port PCI, bisa melalui slot di motherboard, bahkan bisa pula melalui USB. Untuk komputer generasi baru biasanya sudah dilengkapi dengan LAN card. 15. Speaker. Sebelumnya telah saya katakan tentang sound card yang punya peran dalam pengolahan data audio di komputer. Nah, untuk bisa menghasilkan suara dengan baik, kita butuh speaker. Hardware yang satu ini punya peran utama mendukung aktivitas multimedia di komputer. Kegunaannya mengeluarkan hasil pengolahan audio oleh sound card komputer dalam bentuk suara. 16. Webcam. Webcam juga merupakan hardware komputer yang punya peran penting bagi sebagian pengguna komputer, walaupun memang ada beberapa pengguna yang tidak terlalu butuh perangkat ini. Webcam alias web kamera merupakan perangkat keras komputer berupa kamera digital. Cara kerja kamera ini layaknya kamera pada umumnya, hanya saja langsung terhubung dan terpasang di komputer. Biasanya dimanfaatkan para pengguna komputer untuk mengirim gambar secara live ke pengguna komputer lainnya melalui jaringan internet. Dahulu komputer dengan webcam harganya mahal, tapi sekarang hampir semua laptop terbaru dilengkapi dengan webcam yang bagus. 17. Modem. Modem sebuah perangkat komputer yang sempat populer beberapa tahun yang lalu, sebelum merebaknya jaringan Wi-Fi dan hotspot HP. Modem akronim dari modulator. Demodulator ini merupakan perangkat yang berguna untuk menghubungkan komputer dengan sinyal digital atau internet, untuk kemudian diubah menjadi data yang bisa ditampilkan di komputer. 18. LCD proyektor. Proyektor LCD adalah perangkat keras komputer yang berguna untuk menampilkan data, gambar, atau video dari komputer. Untuk menampilkan hasil proyektor LCD, kita juga butuh permukaan yang datar, baik dari layar atau benda datar lainnya. Cara kerja proyektor LCD dimulai dari menghubungkan proyektor LCD ke komputer, lalu proyektor LCD akan mengirimkan cahaya dari lampu highlight loga, selanjutnya akan diteruskan bagian prisma. Baru setelah itu akan menyebar pada panel polisilikon yang memiliki warna beragam. 19. Scanner.
Scanner adalah hardware yang memiliki fungsi mengubah data, gambar atau dokumen yang sudah tercetak menjadi data digital dengan memanfaatkan sinar bermindai agar bisa disimpan dalam komputer. Sensor cahaya yang dikeluarkan alat scanner mendeteksi objek berupa tulisan, struktur, gambar, atau bahkan 3D. Dengan alat ini kita bisa menyimpan dan menduplikat berbagai objek seperti makalah, foto, tugas ilmiah, karya lukis, dan lainnya ke bentuk digital untuk disimpan di komputer, sehingga data menjadi lebih aman dan mudah dipelihara. 20. Printer. Jika scanner mengubah data cetak ke dalam bentuk digital, maka printer mengubah data digital menjadi bentuk cetak. Jadi, cara kerja printer berkebalikan dari cara kerja scanner. Printer adalah perangkat keras komputer yang berguna mencetak data digital ke dalam sebuah kertas, baik itu data, foto, gambar, ataupun teks. Dari namanya, printer memiliki arti cetakan. Tahun 1968, printer pertama dibuat oleh Epson dengan nama F101. Kemudian tahun ke tahun printer terus berkembang dan semakin canggih. Kini makin banyak jenis printer dengan teknologi yang beragam. Beberapa jenis printer saat ini antara lain printer laserjet, printer dot matrix, dan juga printer inkjet. 21. Card reader. Card reader juga merupakan hardware komputer yang cukup penting, walaupun secara umum tidak mempengaruhi kinerja komputer. Beberapa orang bisa jadi juga belum pernah menggunakan perangkat ini sekalipun telah lama menggunakan komputer. Card reader, sebagaimana namanya, adalah perangkat yang digunakan untuk membaca data di dalam memori card. Data kemudian ditransfer ke komputer. Komputer tidak dilengkapi dengan slot card reader. Jadi, kalau ingin menggunakan card reader, maka harus dihubungkan dengan tambahan card reader eksternal melalui port USB. Beberapa jenis card reader adalah mini SD, Memory Stick Pro, Memory Stick Micro, Micro SD, XD Card MMC, dan RSMMC. 22. Joystick. Joystick adalah hardware komputer yang berbentuk tuas yang bisa digerakkan ke segala arah. Jadi dengan joystick ini, pengguna komputer bisa mentransmisikan arah baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Umumnya alat ini digunakan sebagai pelengkap bermain video game. Yang pasti ketika kamu membeli joystick, pastikan joystick yang kamu beli fiturnya didukung oleh motherboard kamu. 23. Mikrofon. Perangkat lain yang berhubungan dengan audio yaitu mikrofon. Hanya saja alat ini berguna untuk menangkap gelombang suara yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik analog yang bisa dipahami komputer. Saat ini ada beberapa jenis mikrofon yang beredar, di antaranya mikrofon omnidireksional yang memiliki sensitivitas segala arah, mikrofon bidireksional dengan sensitivitas 2 arah, dan mikrofon direksional yang hanya memiliki sensitivitas 1 arah. 24. Zip drive. Zip drive adalah perangkat keras komputer yang diinput sebagai media penyimpanan dalam bentuk disk. Dahulu perangkat yang satu ini hanya memiliki kemampuan atau kapasitas penyimpanan sebesar 100 MB, tapi kemudian ditingkatkan menjadi 250 MB dan sekarang sudah mencapai 750 MB. Perangkat ini sempat mencapai popularitas pada tahun 1994, di mana pada waktu itu kapasitas penyimpanannya terbilang besar dengan harga murah. Bahkan komputer sekaliber Apple dan Dell melengkapi komputer mereka dengan zip drive internal. Hanya saja sejak tahun 1999, zip drive mengalami penurunan peminat karena posisinya digantikan oleh perangkat penyimpanan data yang modern dan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar, CRD dan CDRW. 25. Trackball.
Trackball juga merupakan perangkat keras komputer dengan fungsi utama sebagai alat penunjuk. Bentuknya berupa sebuah bola dengan sensor yang berguna mendeteksi gerakan. Trackball umumnya ada pada sebuah mouse yang berguna untuk memberikan perintah, menaikkan atau menurunkan layar. Cara kerja trackball adalah dengan menggerakkannya ke atas dan ke bawah. 26. Light pen. Light pen merupakan pointer elektronik yang bisa digunakan untuk input gambar atau grafis ke dalam komputer. Makanya alat ini banyak digunakan oleh para desainer grafis untuk menunaikan pekerjaannya. Tanpa alat ini, desain grafis modern hampir dipastikan tidak akan bisa bekerja. Light pen juga bisa berfungsi sebagai pengganti keyboard sekaligus juga mouse komputer. 27. Barcode reader. Kamu pasti pernah berbelanja ke Indomaret atau Alfamart. Ketika kamu berbayar barang, kasir akan memasukkan daftar belanja kamu untuk dijumlah total harganya menggunakan sebuah alat. Alat itu bernama barcode reader. Dengan barcode reader, kamu bisa membaca barcode data. Dari barcode data itu akan keluar beragam keterangan tentang barang yang barcode. Fungsi barcode reader adalah membaca kode yang berbentuk barcode. 28. Digitizer. Hampir semua data bisa diubah menjadi data digital untuk kemudian dimasukkan ke komputer. Begitu juga dengan digitizer. Perangkat keras komputer ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah data analog ke dalam bentuk data digital agar bisa disimpan di komputer. 29. Touchpad. Sebenarnya perangkat keras ini tidak ada di komputer, melainkan ada di laptop, tetapi rasanya tidak tepat bila tidak memasukkannya sebagai bagian dari tulisan ini. Komputer dan laptop kebanyakan memiliki perangkat yang tidak jauh berbeda, walaupun laptop lebih simpan dan sederhana. Touchpad adalah alat untuk memasukkan perintah ke komputer melalui sebuah sensor di permukaan khusus. Input perintahnya berasal dari jari-jari pengguna. Cara kerja alat ini sama dengan mouse. 30. Hub. Hub atau lengkapnya network hub adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain dalam satu jaringan yang sama, di mana tiap komputer bisa saling bertukar informasi dengan memanfaatkan kabel Ethernet. Sekaligus hub mirip seperti switch, tetapi hub tidak memiliki port spesifik untuk tujuan pembagian data yang spesifik. Hub hanya membagi data ke seluruh perangkat yang terhubung dengan port. 31. Switch. Switch adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan. Jadi, switch adalah konektor yang fungsinya sama dengan hub. Hanya saja, switch memiliki cakupan jaringan yang lebih luas dan lebih cepat. Bahkan kecepatan switch bisa sampai mendekati 1 Gbps. Selain itu, antara switch dan hub juga berbeda tempat bekerjanya. Hub bekerja pada layar 1, sedangkan switch bekerja pada layar 2 dan 3. 32. TV Tuner Card. TV Tuner Card adalah hardware komputer yang berfungsi untuk menampilkan siaran televisi di komputer. Jadi komputer bisa menjadi layaknya televisi biasa. TV Tuner Card ini dilengkapi dengan berbagai macam tool dengan fitur yang berbeda, tergantung merek produk. Kamu bisa gunakan TV Tuner Card eksternal ataupun internal. 33. Headset atau headphone. Headset adalah perangkat hasil gabungan headphone dan mikrofon. Perangkat ini berguna untuk mendengarkan suara dari komputer sekaligus juga untuk menangkap gelombang suara pengguna oleh komputer. Fungsi utama alat ini adalah memproduksi suara dengan hasil yang jernih, sekaligus juga bisa digunakan untuk menangkap suara. 34. Kabel data. Kabel data atau yang dalam bahasa Inggris disebut data cable. Ini merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat digital dengan komputer lewat port COM. Misalnya menghubungkan HP dengan komputer
menghubungkan kamera dengan komputer, printer dengan komputer, dan lain sebagainya. 35 router. Selain ada hub dan switch, ada juga router yang juga bisa menghubungkan komputer dengan komputer lain dalam jaringan. Tapi fungsi utama alat ini adalah menghubungkan beberapa jaringan yang sama ataupun berbeda. Router bekerja dengan cara mengirimkan paket data ke komputer lain melalui jaringan internet dengan protokol 7 lapis layer OSI. Sekian penjelasan dari saya mengenai macam-macam perangkat keras beserta fungsi masing-masing. Sekian dan terima kasih.